Halo semuanya, assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya, amin. Nah, kali ini aku mau share nih bun, bikin pesmol ikan mas. Nah, di sini aku tuh udah nyediain ikan mas ya. Nah, ikan mas ini aku tuh nggak beli sendiri bun, aku dikasih sama temennya suami yang hobi mancing. Dapatnya tuh gede banget dan di udah dibersihin cuma nggak dipotong-potong ya bun ya. Dan aku di sini nggak dipotong-potong juga pun masaknya karena aku nggak punya pisau besar dan mungkin pisau aku juga nggak tajam, jadi aku nggak bisa motong, jadi aku utuhan aja gitu. Ini udah dicuci bersih ya bun ya, ikannya udah tinggal dimasak aja gitu, juga udah aku garit-garit pinggirannya itu, pokoknya udah bersihin ikannya ya, insannya juga udah bersih, udah dicuci gitu. Terus kemudian lanjut dengan bumbu-bumbunya ya bun ya. Nah di sini aku ada kemiri, terus bawang cabai besar, maksud aku cabai keriting, bawang merah, bawang putih, terus juga ada lengkuas, itu maksudnya jahe ya bun ya, terus lengkuas sama kunyit. Untuk jumlahnya itu semua opsional ya bun ya, karena di sini terus juga aku nyiapin cabai utuh ya, cabai untuk taburan gitu. Untuk jumlahnya opsional ya bun ya, karena ini kan disesuaikan sama jumlah ikan yang mau dimasak gitu. Ini juga bunda-bunda bisa ya pakai ikan yang lain gitu. Nah di sini juga ada belimbing wuluh, aku siapin beberapa belimbing wuluh. Kalau misal bunda-bunda mau pakai tomat juga bisa ya. Terus aku juga ada daun salam, daun jeruk, terus sama sereh gitu ya bun ya, seperti pada umumnya bumbu dapur gitu. Nah, untuk jumlah bumbunya atau banyaknya bumbu ya bun ya, kayak cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, itu opsional ya bun ya, karena kan tergantung ikan yang mau kita masak. Karena ini bumbu ikannya aku banyak, jadi aku soalnya ini nanti ya bakalan, kalau udah di blender tuh bumbunya akan jadi banyak ya bun ya, jadi eh, disesuaikan aja ya bun ya. Untuk ikannya juga bisa bermacam-macam ikan gitu, misal bisa ikan kembung, ikan nila gitu ya. Pokoknya semua ikan bisa di pesmol setahu aku ya bun ya, karena di sini aku ada ikannya emas, itu ukurannya besar, jadi aku pakainya ikan emas. Di sini aku juga udah nyiapin wajan ya bun ya, yang udah bersih. Terus bumbunya juga ini udah halus di blender. Nah ini bumbunya itu full ya bun ya, satu blenderan yang buat bumbu itu udah full gitu. Jadi menurut aku sih ini cukup buat satu ikan ukuran besar. Nah kalau ikan itu kalau nggak salah sih bisa berapa kilonya, kalau nggak salah nih ya bun ya, 1,5 kilo kalau nggak salah ya, hampir 1,5 kilo. Kalau sekilo kayaknya lebih gitu. Nah ini aku tumis dulu ya bun ya, bumbunya biar nggak langu atau biar nggak getir rasa kunyitnya gitu, jadi aku masak dulu. Nah ini posisi wajahnya aku pindah ya bun ya. Nah setelah airnya agak nyusut, udah agak mengasap gitu ya, ini aku kasih minyak ya bun ya, terus ditumis lagi, maksudnya aku dimasak lagi bumbunya gitu, jadi biar bener-bener lebih enak gitu ya, dikasih minyak gitu, ditumis lagi. Nah, di sini aku juga udah nyiapin wortel sama timun ya bun ya. Ini sih opsional ya, biasanya sih post mall itu dikasih potongan wortel dadu gitu sama timun gitu. Nah ini kenapa aku masukin dulu wortelnya, karena wortel kan lebih keras ya, jadi aku masukin dulu wortelnya sama bumbu-bumbu dapurnya gitu, sama ikannya entar aja bun, karena ikan itu kan juga kalau dimasak
dikasih air itu juga cepat matang ya dia tuh ya, nggak kayak digoreng gitu. Kalau digoreng itu pasti butuh proses gitu baliknya, tingkat kegaringannya gitu. Kalau dimasak ke air, menurut aku nih ya bun ya, kalau dimasak air ikan tuh lebih cepat matang. Nah karena ini ukuran ikannya itu besar ya bun ya, jadi untuk masaknya sendiri sih PR banget ya, ini tuh kayak harus butuh ekstra gitu. Nah ini aku juga tambahin air, ini airnya sebenarnya kurang ya bun ya, nanti aku juga tambahin air lagi karena biar nanti juga lama-lama kan airnya nyusut gitu ya. Sebenarnya kalau ikan cara masaknya itu ada airnya gitu ya, direbus seperti pesmol ini itu ya bun ya, karena kan nggak aku goreng dulu ya, itu tuh cepet mateng bun. Itu sebenarnya juga gampang hancurnya gitu, makanya ini masaknya harus lebih hati-hati untuk ngebolak-baliknya ya. Ini juga aku potong-potong belimbing wuluhnya gitu. Nah untuk apinya sendiri jangan terlalu besar ya bun ya, sedang cenderung kecil gitu, karena biar matangnya itu merata. Bunda-bunda pasti udah tahu ya fungsi belimbing wuluh ini di masakan kayak yang berbau ikan-ikan gitu, dia tuh ngurangin amis, terus meningkatkan rasa segar gitu ya bun ya. Jadi aku saranin sih pakai belimbing wuluh, kalau nggak tomat juga boleh bun, cuman kalau tomat kan dia jadinya belenyek gitu ya, apa jadi lembek gitu, kayak nanti tuh kayak ada yang lembek-lembek gitu tomatnya gitu. Kalau ini kan enggak, walaupun udah mateng belimbing wuluhnya nggak bakalan hancur kayak tomat gitu. Jadi aku saranin sih pakai belimbing wuluh aja ya gitu. Terus sama bumbu dapurnya itu nggak boleh ketinggalan ya bun ya, kayak serai, daun salam, daun jeruk itu tuh meningkatkan cita rasa gitu, rasanya tuh lebih enak gitu, lebih wangi, jadi kita makan tuh kayak nggak bau angin amis gitu. Dan ini aku masak udah nggak, rasanya itu nggak bakalan bau tanah ya bun ya, karena dengan bumbu-bumbu sama bumbu cempung-cempung itu, jadi wajib pakai ya bun ya. Nah ini lanjut aku juga kasih seasoning rasa ya, garam, penyedap rasa, gula gitu kalau diperlukan gitu ya bun ya. Untuk jumlahnya opsional lagi, kembali lagi opsional, karena mungkin yang mau dimasak aku sama bunda beda jumlahnya gitu loh, beda takarannya gitu, karena ini kan ikannya aku masih utuh. Misal bunda masih mau pakai ikannya itu cuman setengah kilo, cuman komposisinya aja bun yang sama gitu ya. Kalau untuk takarannya itu disesuaikan aja, tapi untuk komposisinya sama gitu, dan aku jamin rasanya pasti enak mantul. Untuk semua jenis makanan yang pernah aku share di YouTube ya, itu semuanya seperti itu ya bun ya, komposisinya sama, mungkin takarannya jumlahnya aja yang berbeda, kan disesuaikan lagi mau masaknya berapa banyak gitu. Nah ini juga untuk ngebaliknya ikan ini agak-agak susah ya bun ya. Nah karena ini udah mulai layu kayak wortel, ikannya juga udah mulai setengah mateng ya, udah mau mateng, aku nyemplunginya itu masih nanti ya timunnya, karena biar nggak terlalu mateng timunnya gitu. Ini aku siram-siram gitu ya, punya fungsinya ya itu biar bumbunya ngeresep gitu. Ini itu masaknya juga lumayan nggak lama bun, karena memang ikan itu kalau dimasaknya direbus kayak ini ya, nggak digoreng dulu itu eh, waktunya tuh nggak lama gitu.
Nah, apalagi kalau digoreng dulu kan berarti makan waktu ya Bun ya, kan kita harus goreng dulu, bumbuin dulu kan, sebelum digoreng dibumbuin dulu, habis digoreng diangkat baru dimasukkan ke bumbu pesmolnya gitu. Itu juga sama aja sih, nggak bikin repot kok sih Bun, cuman memang tergantung ikannya aja mau banyak apa sedikit gitu. Di sini yang alat aku gunakan itu cukup banyak ya Bun ya. Nah ini aku mau nyobain tes rasa dulu, maksudnya manis, asinnya itu udah apa belum gitu ya. Ini udah sih ya Bun ya, cuman di sini aku nggak tambahin gula ya, karena garam sama penyedap rasanya sih udah pas gitu, jadi nggak terlalu asin gitu, jadi aku nggak nambahin gula ya. Ini aku pakai alat masaknya tuh bermacam-macam ya Bun ya, ada yang buat japitan, ada yang apa centong sayur gitu, terus juga tadi ada yang kayu. Mohon maklum ya Bun ya, karena memang ini buat ngebaliknya itu susah gitu, jadi nggak apa-apa alatnya banyak, nanti kan juga gampang bisa dicuci ya. Nah ini aku lanjut masukkan timunnya ya Bun ya. Untuk timunnya, untuk jumlah wortel sama timunnya juga disesuaikan lagi ya Bun ya, kan ini aku komposisinya aja nih yang aku share di YouTube gitu, biar masakan kayak peswol itu tuh sedap gitu, enak gitu, nggak bau amis, rasanya tuh mantul. Nah, ini ikannya udah mulai matang ya Bun ya. Apinya udah aku mulai kecilin gitu. Ini sih udah merata ya untuk rasanya, dari sisi ikan sebelah kiri dan kanan itu udah pas ya. Udah tingkat kematangannya itu udah pas gitu. Nah, ini udah matang, udah siap disajikan ya Bun ya. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa ditonton, jangan di-skip ya Bun ya videonya. Terima kasih yang udah nonton dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.